Ya, kita lanjut lagi. Tadi udah penjelasan sampai dengan lapis teratai yang kelima. Sekarang yang keempat, Zhongping. Zhongping Xiasen itu lapisan keempat. Itu apa syarat untuk terlahir di lapisan keempat? Xiao yang fumu, berbakti kepada orang tua. Jadi jangan bilang lapisan ke atas kenapa nggak bilang berbakti kepada orang tua. Itu sudah termasuk di bawah-bawahnya. Jadi berbakti kepada tua, memelihara, merawat orang tua dengan rasa bakti, dengan baik. Xin shi ren shi, sering melakukan kebajikan, menolong yang orang miskin, orang sakit, orang kesusahan, sering membantu orang yang menderita. Che ren ming yi zong shi. Jadi orang ini pada saat dia meninggal itu kesadarannya itu memikirkan hal-hal yang baik dan dia itu nianfo. Terus pada saat dia mau meninggal itu ada orang di sampingnya yang mendorongnya, menyemangati dia untuk terus nianfo, jangan putus-putus, menjelaskan, berceramah kepadanya tentang tekad-tekad Amitabha, tentang keistimewaan, kebahagiaan di tanah suci Sukawati. Jadi inilah yang menyebabkan seseorang terlahir di lapisan keempat. Jadi selain dia melakukan perbuatan sendiri itu, dia mungkin ada nenfo tapi putus-putus, tapi dia sangat berbakti kepada orang tua, sering melakukan kebajikan. Sewaktu akan meninggal ada anggota sangga yang menjelaskan kepadanya, kamu harus lanjut nenfo, jangan lupa nenfo, karena semasa hidupnya dia mungkin bolong-bolong nenfonya, nggak sering-sering. Jadi ada orang lanjut, kamu harus semangat, harus terus nianfo, kesadaran kamu harus ikut nianfo, mengatakan tekad Amitabha, tekad-tekad suci Amitabha, terus kebahagiaan di tanah suci Amitabha, terus cerita tentang Fa Zhang Bichu. Fa Zhang Bichu itu adalah kehidupan Buddha Amitabha sebelum mencapai Buddha. Jadi Fa Zhang Bichu itu kayak Pangeran Siddhartha sebelum mencapai Buddha Sakyamuni. Jadi ini Fa Zhang Bichu, Biku Fa Zhang ini adalah Buddha Amitabha sebelum mencapai Buddha. Jadi mengatakan jadi menjelaskan bagaimana Fa Zhang fase itu bisa bertekad untuk mencapai Buddha Terus kita menjelaskan tentang lapis ketiga, Xiaping Shangshen. Jadi Xiaping Shangshen, lapis ketiga ini orangnya seperti biasa kita ada melakukan kejahatan, ada melakukan kebajikan, meskipun dia yang penting itu dia tidak memfitnah ajaran Buddha, tidak memfitnah ajaran Mahayana. Mengapa seseorang dikatakan, bukan berarti kalau saya tidak percaya, berarti itu seseorang itu tidak percaya maka tidak akan terlahir. Orang yang memfitnah itu dia tidak percaya. Kenapa bisa memfitnah? Karena tidak percaya. Jadi syarat pertama itu memang tidak boleh memfitnah ajaran Buddha, ajaran Mahayana. Kenapa? Karena itu kalau kamu memfitnah berarti tidak percaya. Tidak percaya bagaimana bisa terlahir? Gitu logikanya. Jadi tidak memfitnah ajaran Buddha, tapi orang ini melakukan kejahatan, uyo chan koi sin, tidak ada rasa malu, tapi ming yi zhong shi, saat akan meninggal itu bertemu dengan san zhi shi, bertemu dengan orang baik yang membacakan kepada sutra Amitabha. Jadi seperti suhu, biasanya suhu kalau atau mengurus orang meninggal itu, Su pasti membacakan sutra Di Zhang Jing, sutra Mahayana yang Su baca Di Zhang Jing. Su pasti baca Di Zhang Jing, karena Di Zhang Jing meskipun itu tebal tapi Su harus membacanya, karena itu tanggung jawab Su untuk apa? Supaya dia tidak terlahir di alam menderita. Dia mendengarkan, walaupun dia sudah meninggal tapi kesadarannya masih ada, dia bisa mendengarkan sutra-sutra Mahayana. Jadi biasanya Su membacakan Di Zhang Jing, Amito Jing, Jing Gang Jing, Pu Men Ping. Dia membacakan itu beberapa sutra Mahayana. Jadi setiap baca king itu lain-lain kingnya. Supaya apa? Supaya menanam benih Mahayana. Jadi kehidupan mendatangnya dia bisa belajar Buddha Dharma Mahayana.
itu. Jadi di sini juga dijelaskan untuk terlahir di tingkat 3, lapis 3 teratai itu di tanah suci Amitabha. Dia sewaktu meninggal itu ada orang yang membacakan sutra Mahayana, tapi bukan satu buku aja, 12 seepucing itu banyak sekali. So biasanya cuma baca 4 aja, 4 sutra Mahayana. Ini syaratnya mau lahir di 3 alam lapis ketiga ini harus membaca 12 sutra Mahayana. Jadi ini ya Suhu jelaskan ya, Xiaping Shangsheng. Jadi terus harus apa? Dia kenapa? Setelah dia mendengar itu sutra-sutra Mahayana, maka karma buruknya akan berkurang. Jadi setelah itu ditambah lagi dia harus mendengarkan Nianfo. Setelah membaca sutra itu 12 buku itu, dia harus mendengarkan Nianfo. Harus Nianfo. Jadi orang ini baru bisa terlahir di lapis ketiga. Lapis kedua itu meskipun yang bis kedua ini dia melanggar sila 5 sila, sewaktu ambil sila atas sila dia melanggar 8 sila, atau dia pernah menjadi bikuni itu dia melanggar sila bikuninya. Terus dia mencuri barang-barang vihara, barang-barang sangga, terus suka berbohong, tidak ada rasa malu. Jadi orang ini sesungguhnya dia akan terlahir di alam menderita, di neraka. Tapi pada saat meninggal itu dia bertemu dengan bertemu dengan orang yang baik, yang sangat welas asih, menjelaskan kepadanya sutra Amitabha dan menjelaskan tekad-tekad Amitabha dan menasihatinya untuk apa? Untuk memuji Amitabha, kekuatan tekad Amitabha. Dan orang ini membacakan apa? Membacakan Vinaya. Jadi di dalam Bodhisattva Pusa Ce, Vinaya Bodhisattva itu dikatakan orang yang meninggal itu kita boleh baca Pusa Ce. Untuk para bikuni itu kalau meninggal boleh baca Pusa Ce. Kenapa? Untuk supaya waktu dia hidup itu menjadi bikuni itu, kita bikuni Mahayana ada pegang sila Bodhisattva. Jadi sewaktu meninggal ada orang yang membacakan sila Bodhisattva untuk kita itu, maka kita itu mengurangi karma buruk semasa kita hidup karena melanggar sila. Kalau di Taiwan dulu sering kita kalau ada suhu yang meninggal kita baca Pusa Ce, tapi kalau di Indonesia kayaknya tidak ada yang membacakannya. Jadi ini orangnya selain menjelaskan tentang Amithoji, tentang tekad, ditambah lagi harus dibacakan Pusa Ce sila Bodhisattva. Atau bikuni yang lain boleh baca apa? Baca sila bikuni. Jadi orangnya akan lahir di lapisan kedua. Lapisan pertama Xiaping Shasheng. Ini dia apa? Tidak melakukan kebajikan, melakukan 10 kejahatan. Pokoknya melakukan kejahatan kayak cerita tadi tukang jagal tadi. Jadi seharusnya orang ini akan lahir di alam menderita, tapi suatu akan meninggal itu ada orang baik, ada orang yang menasihatinya untuk jangan takut, memperkenalkan Amitabha, Buddha Amitabha, mengajarkannya untuk Nianfo, mengajarkannya untuk melepas ini semua dunia kemelekatan, dilepas, jangan terikat karena akan membuat kita menderita. Jadi mendorong dia terus Nianfo. Jadi pada saat meninggal orang ini karena dia melihat tanda-tanda dia akan menderita, jatuh ke alam menderita itu, dia sepenuh hati percaya, benar-benar percaya. Jadi syaratnya dia harus percaya dan Nianfo baru bisa lahir di tingkat pertama. Jadi tingkat pertama bukan tingkat paling atas, tingkat paling bawah itu tingkat pertama ini dia harus buka dulu, ya baru bisa ketemu dengan Buddha Amitabha. Ya ini sudah jelaskan tentang 9 品莲花, 9 lapis bunga teratai
di tanah suci